sporty feeling, rasanya lebih enak ini dibanding HR-V ya. Bener banget. Halo guys, welcome back to CVT Car Videos and Talk Show. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Bicara soal Suzuki. Suzuki memang beberapa tahun belakangan namanya berbanding terbalik dengan Hyundai dan Kia, yang mana Hyundai dan Kia itu lagi naik-naiknya. Suzuki malah menurut kami sedang turun-turunnya. Karena masa-masa jaya Suzuki itu di tahun era 90-an, 2000-an awal, di mana mobil-mobil seperti Escudo, Grand Vitara, Baleno, dan juga Suzuki SX4 itu ketika hadir, itu mereka selalu menjadi pembeda dan menjadi yang membuat orang, wah ini mobil boleh juga. Selalu menjadi kuda hitam yang benar-benar menakutkan bagi brand-brand yang lebih besar lainnya, seperti Toyota, Honda, Nissan, yang lainnya. Berbicara lebih lanjut soal SX4, SX4 di Indonesia juga benar-benar sangat luar biasa bagus popularitasnya. Dimulai tahun 2007 masuk di Indonesia, lalu di 2008 di CKD-kan, dan bahkan di 2008 itu tidak hanya sekedar CKD, langsung dibuat versi lainnya, versi hatchbacknya yang X-Road, dan juga yang versi sedannya, yaitu Neo Baleno yang bentuknya seperti ini. Jadi versi sedannya, kalau di luar negeri sih sebutannya SX4 sedan ya. Dan akhirnya di tahun 2010 pun SX4 mendapatkan sebuah facelift. Dia dapat proyektor LED, dan juga sekarang dapat interior sedikit berubah, MID-nya juga berubah jadi lebih lengkap, lebih bagus, dan ya semakin diterima lagi, peminatnya juga semakin banyak. Tapi sayang, disitulah mulai dari keruntuhan Suzuki SX4. Karena memang begitu di tahun 2012, 2013, Suzuki tidak cepat-cepat langsung mengganti atau mengeluarkan versi terbaru dari SX4. Padahal di tahun 2013 itu, SX4 di luar negeri sana sudah ada generasi terbarunya yang sekarang memang jadi namanya SX4 S-Cross. Yang SX4 S-Cross itu juga cukup menarik waktu pertama kali dikeluarkan, bahkan versi konsepnya menang sebagai Concept of the Year di China, menang award di mana-mana, lumayan bagus waktu ketika menjadi konsepnya. Namun ketika dijadikan versi produksinya memang banyak yang kecewa dengan bentuk dan desainnya karena terlalu jauh dari konsep, dari desainnya. Waktu itu Suzuki berniat untuk merevolusi si SX4 dari kelas B segment menjadi C segment, yang mana dia menjadi membesar, jadi lebih besar, panjangnya pun SX4 yang dulu di 4100-an, yang mana dia berarti masuk kelasnya HR-V, compact crossover ya, HR-V, CX-3 dan kawan-kawan. Dan sekarang SX4 S-Cross itu sebenarnya kalau di luar negeri sana tidak lagi sebenarnya sekelas dengan HR-V dan kawan-kawannya. Karena memang secara panjang saja SX4 S-Cross itu memiliki panjang 4300 mm, yang artinya memang kalau di luar negeri sana, di Eropa, di Jepang, dia tuh lawannya Nissan Qashqai atau Mitsubishi Outlander Sport, yang memang ya walaupun memang tetap compact, tapi dia sebenarnya sejatinya dia lebih besar sedikit dibanding kelasnya HR-V. So kita sedang bersama Suzuki SX4 S-Cross terbaru. Langsung aja kita bahas yuk. Ini dia CVT Choice Suzuki SX4 S-Cross. Oke, kami akan bilang yang bagus-bagus dulu dari mobil ini. Mobil ini, sekarang ini kami sedang membawa yang versi facelift terakhir di tahun 2017 akhir. Yang mana lumayan bagus berubah, karena yang versi pre-facelift tuh agak aneh bentuknya. Mau kurang crossover banget, malah lebih ke arah hatchback yang kegendutan, kegemukan. Jadi kayak kurang dapat gitu dibandingkan dengan generasi pertama. Tapi di faceliftnya sepertinya sedang dirubah, lebih baguskan, jadi bentuknya lebih rugged look, lebih bagus, fiturnya juga bertambah, jadi lebih bagus. Secara desain dari depan dia lebih bagus, lebih baru, juga dengan DRL terbaru, jadi lebih modern, lebih bagus dibandingkan dengan yang pre-facelift. Makanya yang faceliftnya ini kalau kami lihat di jalan juga penjualannya jauh lebih banyak, dan bahkan udah hampir 4 tahun mobil ini di Lego di Indonesia. Belum 4 tahun sih, baru 3 tahun. Tapi mobil ini ternyata penjualannya juga masih cukup baik lah, bahkan dibandingkan crossover yang
yang baru-baru ini masih dijual. Jadi secara penjualan ternyata masih cukup populer karena memang desainnya yang facelift ini sudah jauh lebih membaik. Di dalam interior juga membaik, dia lebih bagus. Sekarang dia juga sudah full leather ya, kursinya depan belakang sekarang sudah full kulit. Dan yang bagusnya lagi sekarang juga sudah auto leveling, auto headlamps, terus auto wiper, lengkap banget. Head unitnya juga bagus, dia juga sudah support Spotify, Waze. Memang belum Apple CarPlay tapi sudah Spotify dan Waze, yang artinya ketika misalnya kita perjalanan jauh, kita bisa setel Waze di sini untuk GPS kita dan juga Spotify. Dan suaranya bagus banget karena dia tidak hanya ada Twitter saja, dia juga sudah ada mid bass. Dan Twitternya itu bukan Twitter kecil gitu ya, dia Twitter besar. Memang nih seperti layaknya mobil yang kelasnya di atasnya. Yang membuat mobil ini terasa di kelas di atasnya adalah nih ada tempat kacamata, ini ada tempat ini ya, lampu-lampu ini. Dan juga di sun visor-nya itu dia juga ada lampu. Bahkan sun visor ada lampu aja, mobil-mobil kelas yang 500 jutaan tuh ada loh yang nggak ada. Seperti CR-V. CR-V itu masih belum ada, aneh banget ya. Transmisi otomatisnya juga bukan konvensional 4 speed, tapi juga sudah yang 6 speed. Jadi bagus banget ini, enak banget mobilnya. Tapi jujur, mobil ini memang masih belum sepopuler SX4 yang dulu. Kalau kalian ingat, pasti pecinta SX4 yang dulu sangat cinta sekali dengan semangat SX4 pada zamannya. Kenapa membuat mobil ini tidak sepopuler SX4 terdahulu? Itu semua karena mobil ini ketika hadir, banyak hal yang sangat unik. Ketika masuk ke Indonesia, di luar negeri sana, SX4 S-Cross ini dipasarkan satu kelas di atasnya. Dia jauh lebih premium, dia lebih besar. Untuk kelas HR-V itu dia punya satu kelas di bawahnya yaitu Vitara, yang memang sayang tidak masuk Indonesia, tapi malah yang masuk Indonesia yang SX4 ini. Dan yang masuk SX4 ini malah justru kayak seperti diposisikan di kelas di bawahnya, disandingkan dengan kelas bawahnya dengan mesin yang lebih kecil pula, dipakaikan mesin yang tua pula, mesin M15A yang dulu dipakai di SX4 lama tapi memang di retune sehingga memiliki tenaga lebih besar, 109 PS dan torsinya 138 Nm. Kalau dulu kan di SX4 lama dia hanya 100 PS aja, dan ini 109 PS. Tapi memang ketika masuk sini itu terasa biasa aja, bukan yang show stealer. Ketika dulu SX4 masuk pertama yang crossover, yang generasi pertama, ketika masuk Indonesia tuh kayak show stealer sekali. Benar-benar wah masuk, wah ini kelas pembeda banget. Memang waktu itu fiturnya ya bukan yang ada adaptive cruise control atau segala macam, tapi dengan masuk seperti situ saja sudah sangat cukup sekali dengan pada zamannya sudah membuat mobil ini menjadi show stealer. Tapi ketika SX4 S-Cross ini masuk ke Indonesia, meskipun sudah punya auto headlamp, cruise control, auto leveling, terus auto wiper, tapi itu bukanlah pembeda. Desainnya pun juga bukan yang menarik sekali. Itulah membuat Suzuki SX4 ini tidak sebaik yang dulu, tidak sepopuler yang dulu. Tambah lagi memang meskipun dia tambah besar dimensinya, tapi malah ground clearance-nya malah turun. Jadi 180 mm, sedangkan yang generasi pertama itu 185 mm, yang artinya yang generasi lama lebih capable untuk menghadapi medan off-road yang lebih terjal. Less capable lah yang ini, walaupun ya sama-sama crossover tidak mungkin bisa dibawa 4x4 ya, yang setara 4x4 ya. Tapi at least yang dulu 5 mm lebih bagus dibanding yang sekarang. Tapi life must go on. Penggemar Suzuki SX4 harus menerima apa adanya. Mau nggak mau, kalau kalian ingin membeli Suzuki SX4 terbaru, atau kalian misalnya dulu pencinta SX4 yang lama, terus kalian mau ganti akhirnya menikmati SX4 yang baru, ya kalian harus mau nggak mau harus beli yang ini. Nantinya di tahun depan sudah ada yang generasi terbaru, bagus banget. Kami suka sih desainnya jauh lebih mature lagi dan sudah memiliki bahasa desain yang lebih punya karakter ya. Kalau yang sekarang kan agak mirip brand premium kan, memang membuat yang generasi terbaru itu lebih punya ciri khas karena dia udah punya bahasa desain terbaru Suzuki untuk yang SUV-nya ya. Karena mirip dengan yang SL7, bagus tapi lebih modern dan lebih canggih juga pastinya karena lebih premium, dia dijual di Eropa juga. Dihargai dengan harga 300 sampai 320 jutaan. Mobil ini memang ya dibandingkan dengan rival-rivalnya bukanlah termahal ya. Paling value for money karena rival-rivalnya sudah menyentuh angka 350 jutaan. Yang artinya ya cukup reasonable dengan fitur yang cukup ada. Walaupun memang secara fitur safety dia kurang banyak. Dia hanya 2 airbag, ABS, EBD, BA, bahkan traction control saja dia belum punya. Jadi ya yang penting ada lah dia. Yang penting ada cruise control, pedal shift, 6 percepatan. Lumayan, akselerasi juga cukup baik di 12,28 detik. Walaupun bisa sebenarnya lebih baik sepertinya untuk yang manual, karena memang yang manual, yang Matic ini anehnya
di 5.500 RPM dia sudah ganti sendiri. Walaupun meskipun kita rubah secara manual, dia udah ganti otomatis sendiri ECU-nya, sehingga tidak bisa mencapai peak performance-nya di 109 PS, padahal 109 PS itu di 6.000 RPM. Jadi ya, sebenarnya bisa lebih baik. Mungkin kalau yang di manual bisa di sekitar 10-11 detikan, lebih bagus. Dan tambah lagi efisiensinya ternyata surprisingly juga cukup bagus di 11,5 km per liter, dan juga efisiensi luar kotanya masih bisa di 16,4 km per liter. Jadi masih bagus banget mobil ini, masih capable banget, dan dengan harga yang sangat reasonable banget itu, bagi kalian para pencinta SX4, kalian satu-satunya option untuk membeli yang baru adalah ini. Tapi apakah benar hanya bisa membeli yang ini? Apakah ada option lain? Karena di angka psikologis di 300-320 jutaan, tidak semua orang mampu dan mau merogoh kocek sedalam itu. Apalagi untuk pecinta SX4 yang terdahulu, karena harganya sudah berbeda jauh. Tapi bagaimana kalau ada pilihan yang memiliki fitur yang mirip-mirip, rasa berkendara yang mirip, dan juga ride quality yang mirip, tetapi harganya setengahnya. Ya, varian ini, Suzuki SX4 S-Cross tahun 2016. Karena mobil ini sudah dilego di harga 160 jutaan. Dan mobil ini dijual di TBM Auto ya. Kalian bisa cek Instagramnya di sini. Atau kalian bisa membelinya melalui CVT Choice. Di situ bisa dilihat ya spesifikasinya. Dan dengan harga yang persis setengahnya, kalau ini 160, yang baru di sana 320, dia masih memiliki mesin yang sama, M15A, yang punya tenaga 109 PS dan torsi 138 Nm. Jadi dengan harga yang setengahnya, bisa gue bilang feelingnya 90% sama lah. Jadi ini worth it banget sih. Wah, gila, bener banget tuh Pas. Jadi ini sama-sama varian tertinggi ya? Betul, waktu ketika mereka keluar. Ini ya, transmisinya otomatis, sama-sama otomatis. Kan memang waktu SX4 X-Cross keluar hanya ada satu varian. Betul. Tapi dua pilihan transmisi, manual atau matic. Yang manualnya itu, dia kalau yang ini baru nih 300 jutaan, ini maticnya di 320 jutaan. Nah ini udah varian tertingginya ibaratnya ya. Yeah. Dia dapat yang harga 160 juta ya di TBM Auto ya betul, dijual. Betul. Gila, setengahnya persis. Apakah worth it untuk mengambil yang second ini, yang bekas ini? Kita bandingin perbedaannya dari depan ya. Yeah. Ini kan pertama kali keluar nih di Indonesia nih, sejak akhirnya 2013 di discontinue. Padahal orang nunggu-nunggu, padahal sempat di display ya SX4 S-Cross ini di Indonesia waktu itu, tapi masih setir kiri. Nah iya benar-benar. Warnanya warna kuning. Betul. Bingung banget kenapa nggak langsung ditaruh ke Indonesia ya, dijual ya. Vakum 3 tahun baru akhirnya S-Cross ini keluar. Agak lumayan lama sih. Dan padahal waktu itu di Eropanya udah ada yang facelift. Makanya cuma setahun yang varian mukanya kayak gini, keluar yang ini, nggak lama banget, itu bentar banget. Kenapa nggak langsung yang itu ya gitu loh? Iya, mending sekalian langsung yang ini aja gitu ya. Tapi mungkin takut kelamaan lagi kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi jujur sih Pas, emang kalau dari depan tampangnya emang gue lebih prefer yang ini sih. Udah lebih modern ya kan. Lo? Yang ini tutupin aja. Tapi ini nggak jelek, tapi ya bukan selera semua orang ya, gitu loh. Dan gue lebih pilih yang itu lebih universal lah. Iya, memang waktu itu kan aneh banget ya S-Cross tuh waktu ketika keluar konsepnya, konsep S-Cross waktu itu menang award di mana-mana loh. Di pameran otomotif Paris lah, di China itu menang banyak. Terus pas ketika jadi produksi, kok jadi begini? Nah, tetapi bentuknya yang depan ini, yang generasi ini, yang pre-facelift, bentuknya malah kayak hatchback, tapi kegemukan. Iya kan? Di depannya di sini agak membulat. Iya. Kalau itu kan lebih ini, terus bagus. Garis di sininya ada tambahan jadi lebih lebih gagah, benar. Lebih kekar. Nah, kalau kalian perhatiin juga nih, di sini tuh lebih turun lebih duluan dibanding si. Oh iya benar. Ini kayak kap mesinnya kayak dibuat lebih tinggi gitu, Bang. Betul. Jadi memang lebih kerasa crossover yang ini, lebih proper crossover. Betul. So, ya ini pokoknya ini lebih tinggi sih ini kap mesinnya, jadi kerasa lebih crossover. Memang kalau depan sih masih lebih prefer yang depan sih. Tapi jujur kalau fitur sama lengkapnya. DRL ada, auto headlamp juga. Iya benar. Auto headlamp. Jadi udah auto headlamp loh. Bahkan ada mobil yang harganya ya itulah ya. Belum auto headlamp. Ya itulah jutaan, ya. Mobil itu. Mobil 500 jutaan belum auto headlamp ya. Ya. Nah, ini bagian sampingnya. Sebenarnya kalau cara overall masih mirip banget ya. Lekukannya sama semua sih. Sama semua ya.
mulai dari sini sampai sana tuh sama semua persis. Yang depan Jadi- mungkin agak beda karena tadi kayak lu bilang Ya, tadi kap ini mesinnya dibuat lebih tinggi yang Betul. kap mesin yang baru ya, supaya Betul. kelihatan lebih crossover. Mm-mm. Emang facelift itu agak signifikan ya. Biasanya faceliftnya Suzuki itu nggak sebanyak itu, nggak Betul. se-major itu biasanya. Ha. Ini lumayan major sih si yang SS4 S Ya, sampai ada komponen yang dirubah bener-bener. Bener-bener. Gitu. Bukan Sampai- jadi dimanisin aja, tapi Iya, dirubah biasanya kan bentuknya. cuma rubat ya, lampunya dirubah dikit lah, grillnya Ya, tambah-tambah chrome gitu. chrome gitu kan. Nah ini bener-bener niat sih, itu lebih dirubah sih. Mm-mm. Nah tapi begitu belangki samping memang ya nggak, karena memang masih mobil yang sama ya, Mm-mm. masih sama persis. Yang beda dari samping tuh sebenarnya cuma di velgnya sih kali Pas ya. Velgnya sama bannya. Bannya. Kenapa bannya tuh Pas? Kalau yang ini pakai bannya 205/60 R16. Iya. Kalau lu 215 ya kalau nggak salah ya. 215 60 R16. Oh iya, lebih lebar. Jadi dibuat lebih lebar, mungkin Mm-mm. biar lebih ngisi ya. Lebih ngisi terus. Biar lebih. Jadi kan kalau kalian belum bisa baca ban mungkin, Mm-mm. 20 yang depan kan 205 60 R16. Iya. 205 itu kelebaran bannya, 60 tuh berapa Ketebalannya. persen? Berapa persen ketebalannya dibandingkan dengan Lebarnya. Jadi 21 makanya selalu dikasih slice kan. Yes, benar. 215 60. Nah, itu Mm-mm. sedikit pendidikan. Ya, itu sedikit yang walaupun kesannya sama-sama 16 inci, yang baru tuh lebih lebar. Mm-mm. Dan juga velgnya lebih bagus ya. Velgnya lebih bagus. Nah, ini benar. kan masuk ke Indonesia nih agak banyak yang komen nih karena velgnya agak aneh nih pertama kali masuk. Waktu itu soalnya trennya lagi ini lagi velg yang dua warna, yang misalnya gunmetal digabung sama hitam Iya, atau mungkin ya, lagi zaman gading dual tone, ya, atau zaman gading aja. Ini dia satu warna tapi gini bentuknya. warnanya gini gitu loh. Udah gitu bannya agak unik waktu itu keluar ya. JK Tire. JK Tire. Bukan keluaran Makassar tapi ya. Sisanya sih sama persis siapa sih? Spion yang ada di tuasnya Iya. di ganggang di bagian sini Di bagus. pintu, Di pintu. Terus keyless entry sama ya Pas ya? Keyless entry yang kalau misalnya Suzuki nih ciri khasnya kalau pencet sekali dia ngebukanya yang pengemudi aja. Atau yang bagian yang kita pencet. Betul. Nah, itu Dipencet bagus. dua. Itu pencet bisa dua di set kali. loh. Itu bisa di set. Bisa di set. Jadi Oh. kalau dari MID-nya itu bisa di set. Jadi kalau lu memang pengen yaudahlah lagi rame jalannya, Mm-mm. itu pakai aja yang pencet sekali langsung kebuka semua. Iya. Itu bisa. Atau kalau dari MID-nya lu lagi jalan sendiri, lebih sering bawa mobilnya sendiri, Mm-mm. lebih baik di yang pencet Pencet sekali. sekali, kebuka yang di mana kita akses. Itu lebih Betul. aman karena misalnya pas kita lagi bawa belanjaan atau kita cuma sendiri, Mm-mm. kita cuma buka bagian sini, pintu sana kan nggak bisa dibuka. Mm-mm. Tapi kalau mobil-mobil lain kan nggak semuanya bisa kayak gitu. Mm-mm. Rata-rata mobil Eropa yang bisa di set seperti itu. Nah, Rata-rata Suzuki mobil kan pencet satu kebuka semuanya. buka semuanya. Gitu. Mobil Jepang tuh semua pasti kayak gitu, Iya. nggak bisa di set yang lain. Tapi kalau si Suzuki kayak mobil-mobil Eropa bisa kayak gitu. Iya. Itu keren tuh fitur yang itu, dan kemudian di SX4 S-Class Fitur ini, kecil tapi cukup berguna. ya dipikirkan betul-betul sama Suzuki. Nice. Hmm. Overall sih sama ya, samping nggak terlalu banyak Sama, perbedaan. ha. Memang velg sih masalah. Tapi kan harganya jauh sampai 2 kali Setengahnya. lipat. Ya lu harga budget 160 juta lagi, nggak nyampe 60 juta ganti velg. Oke lah ya. 10 juta udah dapet lah velg Udah bagus dapet lah sama ban itu. HSR gitu kan Iya. affordable kan? Iya, udah sama ban lagi. Iya, udah bagus itu. Mm-mm. Yuk kita lihat bagian belakangnya. Yuk. Nah, ini belakangnya nih, Pak. Mm-mm. Sebenarnya secara overall perubahannya nggak terlalu signifikan yang facelift ya. Mm-mm. Dia cuma pasang di bagian lampunya ini aja, jadi Putihnya sekarang- pindah ke bawah. Enggak, putihnya lurus. Oh iya, benar-benar. Putihnya lurus. Heeh. Bukan naik ke atas, ini kan kayak Mm-mm. tuh dari sini terus naik ke atas gitu. Jadi dia lurus. Iya. Lampu sennya di dalamnya sama di lampu ininya kan. Mm-mm. Terus lampunya jadi LED, dia titik-titik gitu. Oh iya, kalau Ini ini masih bohlam. bohlam full. Semua full bohlam, Full bohlam, bohlam. nih bohlam. Sisanya sih sama ya, overall tuh Mm-mm. nggak ada perbedaan. Mirip ini, mirip Outlander. Iya. Mungkin karena di sana kan lawannya Outlander. Iya. Apa namanya? ASX. ASX benar. ASX. Kalau di Eropa tuh namanya ASX. Dia namanya kalau dulu nih di Eropa tuh lawannya kelas-kelasnya Nissan Qashqai, ASX tadi. gitu. Terus sama mungkin kayak kelas-kelas kalau di yang premiumnya X1 gitu-gitu. Hmm. Sekarang memang secara size wise dia emang di kelasnya gitu 4.300-an ke atas Iya, kan. benar. Sedangkan kalau misalnya HRV itu sebenarnya lawannya dari Suzuki itu ada sebenarnya di luar negeri, Vitara. Vitara Brezza. Bukan, Oh, Vitara iya, To. itu kecil ya. Vitara To. Heeh, Vitara Vitara. Brezza itu harusnya race itu. Oh, iya. Ya udah pokoknya intinya dari belakang sih nggak ada perbedaannya. Hmm. Paling kalau kalian emang pengen banget mirip sama yang baru, ya tinggal ganti aja. Iya. Ini ininya sama kok bentuk housingnya Mikanya, sama. housingnya kok. sama, tinggal Sama. plug and play nih kayaknya. Betul. Tinggal ganti aja. Kalian udah langsung kerasa kayak dapat yang facelift. Facelift. Tapi memang ini bekas ini udah dapat ini ya aksesoris spoiler ya, karena Spoiler. pada dasarnya aslinya spoilernya kayak dikit aja, ini spoiler tambahan. Kayak ducktail gitu aja ya. Ducktail. Heeh. Kapasitas bagasi sama persis ya Mas ya? Sama persis. Dia masih di 430 liter. Ya decent lah. Memang karena kalau dibandingkan dengan kelasnya hatchback atau crossover yang di bawahnya memang besaran ini, karena memang Besaran ini, sejatinya benar. memang ini kelas di atasnya satu gitu. Mm-mm. Nah pas Mm-mm. kan kita udah bahas
eksteriornya ternyata mirip banget dengan harga yang ya nggak mirip-mirip banget lah, karena memang hanya facelift aja, hampir mirip lah. Nah, kita sekalian bahas interiornya sambil jalan yuk. Yuk. Rasain. Nah, ini dia yang versi tahun 2016 ya. Betul. So far perbedaannya nggak terlalu signifikan ya, dashboardnya juga mirip-mirip ya. Speedometer sama. Speedometer sama. Warnanya sih yang paling speedometer agak berubah sedikit. Warnanya iya. birunya dia lebih beda lah warna birunya. Iya, Tapi benar-benar. MID-nya persis banget sama, tengahnya dia instant fuel economy. Terus juga udah ada average fuel economy, range, terus average speed. Udah ada semua lah ya. Iya. Sama persis sama yang di sana. Terus ya sisanya jarum semua sama sih ya. Pedal shift, cruise control, terus enak yang banget ya. Bluetooth ini. Bluetooth teleponi, audio steering switch. Sama persis ya sama yang sana. Range sensor. Range sensornya sama. Oh, itu juga udah ada kan? Udah ada. Ini udah ada sama. Ini auto headlamp juga ada. Malah di sini ada tombol tambahan nih bagian kanan ini. Apa tuh? Buat leveling lampu. Ya tapi kan kalau yang itu udah auto leveling. Jadi nggak perlu ada. Nggak perlu ada Nggak lagi perlu. sih sebenarnya. Iya. Oke, impresi berkendaranya Gimana ya? aja? Sama apa enggak nih? Menurut lu suka nggak main? Kan lu udah bawa ini juga kan? Iya, Kan udah. Ini barang dagangan lu kan? Nah, menurut lu gimana? Lu bawa ini gimana? Jujur memang dia kalau tenaga agak kurang ya gitu. Tenaganya kurang ya? Nah, menurut gua maksudnya kayak saingannya kan ada di 120-an atau mungkin more than 110 atau di atas 110 gitu. Ini 109. Tapi karakter mesinnya itu dia ngejar di putaran atas. Oh. Kalau menurut gue. Jadi bahwa dia agak dibikin loyo gitu ya? Bikin loyo tuh. Nggak Nggak spontan iya, si iya, pesaingnya iya, kan. Iya. Terus tapi yang gue suka apa? Kekedapan kabinnya juara. Wah, ini juara banget sih. Kekedapan kabinnya juara. Ih, parah. Ini ya dibanding kalian misalnya ngeluarin kocek HRV bekas gitu ya, atau HRV baru yang harganya udah 300 jutaan lebih, mending ambil ini. Ini perdamannya udah jauh bumi dan langit sama HRV. HRV itu kolong suara nih jalan kayak gini aja udah bunyi banget kan? Nggak nyalain head unit nggak kesepian ya? Iya, betul. di HRV itu rame banget kayaknya. Rame. Bener-bener brand H tuh bikin di mobil rasanya rame banget ya. Jadi kalau ini sih ini masih oke. Ini lebih gede daripada Honda CR-V Prestige lo. Yang harganya 600 juta. kayak sekarang udah mau 600. Iya. Luar biasa. Ini SX4 bagus. Dan yang lebih bagus dari CR-V tadi gue juga udah bilang pas. Apa? Sunvisornya ada lampu. Oh iya. CR-V kamu dulu mana ada? Bisa pakai lampu handphone. Oke. Tapi gue menotis, walaupun desain sama persis ya, gue notice ada beberapa perbedaan dikit nih pas di interiornya. Apa tuh? Pertama di bagian soft touch-nya. Kalau dulu yang baru nih udah full soft touch. Kalau sekarang nih kayak ada masih grindel yang ini yang lama nih. Motif-motif karbon. Ada motif karbon wannabe. Plastiknya masih kerasa sih, kayak karet gitu jatuhnya. Lebih premium yang baru sih jadinya. Terus juga ditambah memang yang di bagian door trim dia masih ini fabric sama kayak di joknya. Oh iya. Karena memang yang baru udah full leather, di sini leather. Ininya pun leather. Ini masih fabric sih. Iya, tapi uniknya armrestnya kok leather ya? Ini ya leather kan? tapi keras sih. Leathernya keras. Leather tapi dilapis leather lumayan empuk, enak jadinya tangan kita lembut. Dan enaknya ini bisa di-adjust maju dan mundurnya. Nggak semua brand bisa loh ini. Jadi enak tangan kita benar-benar bisa tertopang dengan bagus. Gitu. Dan rasa berkendaranya sama persis sih sama persis ya. Sama yang baru. Nggak ada bedanya ini mah. Sama persis. Dan harganya setengah. Setengahnya. Posisi nyetirnya sih oke ya. Maksudnya cukup nyaman. Cukup nyaman. Feedback setirnya juga walaupun ini EPS tapi dia nggak kosong gitu loh. Nggak kayak adenya ya. Nggak kayak adenya. Yang agak fake banget rasanya. Jadi feeling setirnya, tapi sama Suzuki sih feeling setirnya menurut gua oke lah. Walaupun memang adenya kayak lu bilang tadi agak kosong. Ada yang buatan. Kalau Suzuki yang masih bener di Indonesia, Jepang itu masih bener. Tapi rata-rata yang kalau dari cukup tahe itu emang rata-rata agak fake setirnya. Tapi padahal ini buatan India. Tapi ini surprisingly nih feedbacknya bagus banget. Feedbacknya bagus tuh, dan langsung belok juga mobilnya. Dan hampir nggak ada delay. Ya. Hampir. Jadi direct banget. Cukup direct lah. Cukup direct. Bahkan kalau sporty feeling rasanya lebih enak ini dibanding HRV ya. Bener banget karena posisi nyetirnya yang lebih rendah itu. Lebih rendah. Kalau HRV kan agak tinggi kan. Iya. Padahal ground clearance juga sama sih, 180 mm. Lalu speaking of tenaganya agak kurang dibanding rival-rivalnya, ada sedikit yang bikin masalah lagi nih, Pas. Apa tuh? Dia kan sebenarnya pakai mesin yang sama SX4 terdahulu, M15A.
Kalau yang dulu tapi kan tenaganya di 100 PS. Sekarang dibikin jadi 109 PS. Yes. Lebih gede tenaganya. Tapi ada tapinya. 109 PS itu dicapai di 6000 RPM. Iya. Tapi uniknya mobil ini mau di mode manual sekalipun Ya. di 5500 sudah Tiba-tiba diganti. udah ngoper. Jadi kita nggak pernah dapat optimal horsepower di Iya. mobil ini. Jadi agak aneh sih. Settingannya agak. Jadi kita nggak bisa dapat maksimum potential dari mobil ini. Tapi kalau kalian pilih yang manual mungkin bisa merasakan mobil ini dengan full potential. Mungkin kalau yang manual bisa 10 detikan menurut gua. Ya. Karena bisa sampai 6000 kalian ganti baru. Ya tapi overall sih ini enak sih. Memang nih lebih ada feel-nya ya. Iya. Dia tapi memang kalau dibandingin sama SX4 yang dulu sih lebih enak yang dulu sih Bas. Lebih agile yang dulu, lebih nikmat yang dulu. Makanya memang SX4 S-Cross generasi ini memang less popular dibandingkan dengan SX4 yang dulu. Karena yang dulu juga wheelbase-nya kan lebih kecil. Iya, Mobil lebih agile. Lebih agile. Heeh. Dan di sini di powernya di downgrade pakai mesin lama lagi. Di luar negeri kan pakai mesin yang lebih tenaga yang lebih besar gitu loh. Pas 1600-an. Ada yang 1600, ada yang 1400 turbo. Iya. Hybrid lagi. Jadi lebih bertenaga lagi. Karena memang kalau di Eropa kan jarang udah pakai mesin 2000, sekarang memang lebih zamannya downgrade. Turbo-turboan. Ya. Jadi ini SX4 ini 1400 turbo, jadi mesin-mesin setara 2000 cc di sana. Tapi ya gitulah, Indonesia dapatnya yang gini lagi. Tapi daya tahannya F15 ini Wah, tahan banting. Makanya masih dipakai sampai sekarang. Betul. Walaupun memang performanya kalah, ya, cuma durability-nya nggak perlu ditanyakan lagi. Yes, tuh bener banget tuh pas. Dan ini mobil tahun 2016 udah jalan 64.000. Rasanya masih sama persis sama kayak yang baru keluar. Bener banget. Berarti build quality-nya bagus. Biasanya mobil-mobil kayak gini kaki-kaki udah bermasalah. HRV masalah kaki-kaki juaranya tuh. Banyak banget di forum-forum kan kaki udah geladak. Dulu gue juga pernah dapet HRV di showroom, 48.000 steering rack-nya udah kena. Tuh. Sedangkan ini 64.000 rasanya masih sama persis. Bunyi-bunyian kaki nggak ada kan? Nggak ada, sama Unitas kami. Bahkan malah lebih fresh ini kayaknya daripada Unitas. ini gokil sih. Gokil, ya? Ini emang berarti durability-nya bagus, reliability-nya bagus. Dan kami bingung kenapa resale value-nya bisa se-drop itu. Padahal ini mobil yang bargain banget. Jadi kalau sangat bargain. Jadi kalau kayaknya sih ini lebih base bargain untuk beli yang varian ini ya Pak ya. Dibandingkan yang itu. Menurut gue ya. Kita udah ngerasain ya Iya. Ternyata Transus sama persis ya. Hampir nggak ada beda sih. Cuma nggak ada beda sama sekali. Gara-gara ini lebih baru kali. Satu lebih baru dan juga yang ini udah pakai kulit jadi mungkin lebih nyaman sedikit. Iya, red quality-nya mungkin sedikit lebih baik. Iya, karena juga lebih tebel kan, jadi handlingnya juga lebih bagus. Betul. Kan tadi 215 yang ini. Ini 215. Jadi tapak bannya lebih lebar, pasti buat handling lebih enak yang ini kan. Bener banget. Nah, jadi ya sedikit banget, slightly banget. Tapi kalau kalian perhatiin harga marginnya sampai 160 juta, kayaknya sih walaupun ini lebih ganteng ya, gue kan tetap ngambil yang ini sih. Setuju. Kalau kalian fans sama SX4 itu dan pengen banget ambil ganti SX4 lama kalian ke yang baru, kami sih nyaranin ambil yang ini aja. Iya. Kalau gue sih kayak gue sependapat sama lo. Gitu. Jujur ini mobil ya secara tampilan lebih baik lah. Tapi dengan menambah harga yang lo bilang sampai 2 kali. 2 kali lipat. Terus yang kita dapat cuma ya fiturnya nggak beda jauh, cuma ada auto headlamp. Auto headlamp sama di sini. Auto leveling. Terus leather seat. Leather seat, bener. Dan tambah styling dan juga velg baru itu ya nggak signifikan lah ya. Nggak signifikan sih. Ya di mobil ini walaupun nggak ada fitur itu tetap fun lah mobil. Tetap enak kok. Tetap enak. Dan bahkan kalau lu bilang tadi juga ride quality-nya lebih enakan ini dibanding si lawannya si HRV ya. Betul. Nah, dia peredaman kabin lebih bagus. Bawaannya juga lebih kerasa European feel banget. Ya, bodinya yang tebel ini juga bikin feel Eropanya tuh makin lebih kerasa. Solid gitu ya. Lebih solid, bener. Lebih solid. Jadi memang kayaknya nih lebih ini ya. Dengan harga 150 juta kita, kalau kalian fans sejati SX4 dan dari kalian pemegang SX4 generasi pertama nih sampai sekarang dan kalian tiba-tiba SX4 kalian bermasalah misalnya, kalian pengen ganti, kami sarankan ambil aja yang ini. Betul. Harganya kalau kalian bisa jual SX4 lama kalian nambahnya nggak banyak, tapi rasanya udah sama persis dengan yang harga 320 jutaan. Bener banget. Oke CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi.
Dan jangan lupa main ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak ini Jay, story kalau kita lagi syuting, terus berita otomotif di Indonesia maupun di internasional. Dan sekarang kita udah punya website untuk membeli mobil baru dan juga mobil bekas seperti Suzuki SX4 S-Cross 2016 ini. Nah, kalau kalian bisa mau beli mobil baru, mobil bekas, kalian bisa langsung main ke website kita di cvtindonesia.co.id. Jadi misalnya kalian penggemar SX4 mau beli yang baru, boleh ada di website kami. Mau beli yang bekas juga boleh. Ada di website kami. Kalau kalian mau kunjungi langsung dealer kami di TBM Auto, langsung datang aja di Jatiwaringin ya. Di Jatiwaringin Raya, Blok H nomor 5 Jatiwaringin, Jakarta Timur. Good job. Yes. Jadi kalau kalian fans SX4 sejati, kami menyarankan kalau kalian ingin ganti, ambil dulu aja yang varian S-Cross tahun 2016 ini yang bekas. Harga setengahnya, tapi kalian sudah mendapatkan rasa yang baru. Baru nanti kalau misalnya mau update lagi yang tahun 2022 kan udah ada tuh di Eropa. Kalau udah nanti masuk ke Indonesia baru deh. Kalian ganti yang baru oke ya kan? Betul. Kayaknya lebih bagus soalnya. Betul. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.